Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kanian Nur Afrika dengan NPM 2110631020096. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Introduction and Overview of Leadership untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Insinyur Karyaningsih SMM, Program Studi S1 Manajemen Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan 8 subbab yang dimulai dari definisi kepemimpinan atau leadership. Menurut Robbins, tahun 2016, kepemimpinan merupakan proses pemimpin dalam mencapai tujuan. Dan menurut Sutrisno tahun 2014, kepemimpinan merupakan proses kegiatan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu agar yang dicapai hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan proses penataan berupa kemampuan mempengaruhi orang lain dalam kondisi tertentu agar bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Menurut Kutahian dan Latifan, ada 13 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada autokrasi, yaitu bersifat otoriter dan tidak mendelegasikan wewenangnya. Yang kedua demokratis, yaitu demokrasi dan pengambilan keputusan secara bersama. Yang ketiga laissez-faire, pemimpin yang bersifat pasif dan tidak adanya pengendalian. Yang keempat karismatik, yaitu pemimpin yang disegani karena perilakunya dan auranya. Yang kelima ada visioner, pemimpin yang memberikan arahan berdasarkan visi organisasi. Yang keenam ada kepemimpinan militer, yaitu bersifat keras dan memerintah serta harus dipatuhi. Yang ketujuh ada transaksional, yaitu pemimpin yang memberikan imbalan terhadap kinerja pegawainya. Yang kedelapan transformasional, yaitu pemimpin proaktif, meningkatkan kesadaran bawahan tentang kepentingan kolektif dan inspirasional. Yang kesembilan ada delegasi, yaitu pemimpin memberikan tugas secara penuh kepada pegawainya untuk diselesaikan. Yang ke-10 ada kepemimpinan paternalistik, yaitu pemimpin yang bersifat kebapaan. Yang ke-11 ada sportif, pemimpin sebagai sahabat dan memberikan dukungan. Yang ke-12 ada partisipatif, yaitu pemimpin lebih kolaboratif dan adanya kedekatan secara emosional. Yang terakhir ada persuasif, yaitu pemimpin melaksanakan kontrol penuh dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada aliran kepemimpinan. Menurut Usman ada 3 aliran. Yang pertama ada nativisme, di mana mereka paham bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dilatih. Sesuai motonya leader are born, not will. Yang kedua ada empirisme, yaitu mereka yakin bahwa pemimpin itu dilatih, bukan dilahirkan. Dengan motonya leader are will, not born. Yang ketiga ada aliran konvergensi, di mana mereka yakin bahwa pemimpin itu dilahirkan dan dilatih, dengan moto yaitu leader are born and will. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Menurut Zamrozi ada 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama instruktif, yaitu pemimpin memerintahkan pelaksanaannya pada orang yang dipimpin. Yang kedua konsultatif, yang bersifat komunikasi dua arah antara pemimpin dan bawahannya. Yang ketiga partisipatif, yaitu pemimpin yang tidak berpangku tangan. Yang keempat delegatif, yaitu pemimpin yang tahu tugas pokok mana yang dapat dilimpahkan maupun tidak. Yang kelima pengendalian, yaitu pemimpin mampu mengatur aktivitas anggotanya. Berikutnya ada unsur kepemimpinan. Ada 4. Yang pertama adanya pengaruh, yaitu pemimpin yang memiliki sifat mempengaruhi orang lain
untuk mengikuti kebijakannya. Yang kedua, kekuasaan, yaitu menjadikan orang lain akan bergantung pada apa yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang ketiga, adanya wewenang, hak yang diberikan kepada pemimpin untuk menetapkan sebuah keputusan dalam melaksanakan suatu kebijakan. Yang keempat, adanya pengikut, yaitu orang-orang yang berada di belakang dan mendukung serta mengikuti apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Berikutnya ada perbedaan manajer dan leader. Menurut Yuji Atmaja, ada 6. Yang pertama, manajer melakukan administrasi, sedangkan pemimpin melakukan inovasi. Yang kedua, manajer memelihara apa yang ada, sedangkan pemimpin membangun apa yang diperlukan. Yang ketiga, manajer fokus pada sistem dan struktur, sedangkan pemimpin fokus pada pelakunya. Yang keempat, manajer melakukan pengawasan, sedangkan pemimpin membangun kepercayaan. Yang kelima, manajer melihat pada hal-hal yang detail, sedangkan pemimpin melihat pada hal-hal yang umum. Yang keenam, manajer melakukan segalanya apa yang benar, sedangkan pemimpin memilih apa yang semestinya dilakukan. Selanjutnya ada perbedaan manajemen dan leadership. Menurut Usman ada 5 perbedaan. Yang pertama, kepemimpinan mengarah pada kemampuan individual, sedangkan manajemen mengarah pada sistem dan mekanisme kerja organisasional. Yang kedua, kepemimpinan menekankan pada pengaruh atau influence, sedangkan manajemen menekankan pada wewenang atau power. Yang ketiga, kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber daya dalam dirinya, sedangkan manajemen mengarahkan sumber daya serta sumber dana yang terdapat dalam organisasi. Yang keempat, kepemimpinan mewujudkan keinginan individu sang pemimpin, sedangkan manajemen mewujudkan tujuan organisasi. Yang terakhir, kepemimpinan bersifat hubungan personal, sedangkan manajemen bersifat hubungan impersonal. Selanjutnya ada studi kasus. Kondisi pada PT Aksamala Adi Andana Yogyakarta yang bergerak di bidang farmasi kesehatan. Pada perkembangan globalisasi terjadi tantangan dan masalah dengan adanya perdagangan bebas yang melahirkan paradigma baru dan harus menghadapi persaingan dengan hadirnya dalam bentuk usaha di bidang kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. Karena adanya perkembangan globalisasi menjadi tantangan dan masalah dengan adanya perdagangan bebas yang menyebabkan menurunnya motivasi karyawan untuk bertindak serta berkontribusi pada perusahaan sehingga menurunkan kualitas, kuantitas, serta produktivitas produksi. Untuk penyelesaian masalah pada studi kasus tersebut, dilakukannya sebuah penelitian pada setiap bidang farmasi pada PT Adi Andana Yogyakarta. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas tipe kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan transformasional yang dapat mendorong serta memotivasi bawahannya, menemukan sifat positif dalam bekerja yang didorong dengan motivasi inspirasional, manajemen aktif, stimulasi intelektual, akan tetapi tetap mengandalkan sistem imbal jasa dan transaksional lainnya. Keterkaitannya dengan teori yaitu pada studi kasus di atas berkaitan dengan teori gaya-gaya kepemimpinan, salah satunya gaya transformasional dan transaksional. Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang memotivasi melalui bimbingan dan membawa makna pada pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Dan kepemimpinan transaksional berkaitan dengan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan melalui aturan dan pemberian imbalan. Sebagai penutup, ada sebuah quotes dari Henry Ford yaitu, kamu tidak harus memegang sebuah posisi untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian video penjelasan dari saya mengenai Introduction and Overview of Leadership.
Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.